record deh. Mbak Mary sudah bergabung belum ya? Sudah. Oh, Sudah iya. Tadi ada info giveaway di chat. Teman-teman selain follow akun IG Angin Photoschool _BDG, follow akun Pari_Angin dan Jeng Joleh yang ada di komentar, yang ada di chat, karena ada giveaway nanti. Oke, jadi selain mengikuti ini kelas sore hari ini ya, nanti ada giveaway. Jadi sampai terakhir nanti usahakan diikuti ya. Oke, mungkin ini Mbak Novi sama Mbak Mary silakan kalau di opening dulu apa yang mau disampaikan. Boleh dari Bu Mary? Atau lanjut langsung? Jadi teman-teman, salam kenal semuanya. Untuk di sore hari ini kita ada di free trial class, yang mana ini jadi perkenalan juga untuk kita semua. Kita bisa jadi nanti tahu untuk Angin Photoschool ini based di Bandung, udah puluhan tahun juga menemani teman-teman yang mau belajar fotografi. Alumninya udah ada ribuan, ada yang dalam negeri atau di luar negeri, dan udah sekarang tuh banyak yang sudah terjun ke dunia profesi fotografi. Semoga untuk teman-teman yang di sini sudah antusias dengan dunia fotografi, dengan kenalan dengan Angin Photoschool, nanti kita sama-sama untuk makin dimaksimalin lagi mendalami dunia fotografi. Bu Mary, ada yang mau disampaikan? Lanjut aja dulu, Nov. Nanti saya ini di akhir acara aja. Cuman tadi saya dapat titipan kalau kita ada giveaway dari Jeng Joleh. Jadi nanti buat teman-teman yang kalau misalnya aktif, nanti kita kirim giveaway. Nanti kita kontak Japri kalau misalnya teman-teman dapat giveaway. Nanti kita minta alamatnya. Itu aja sih. Silahkan. Makasih juga buat teman-teman yang udah join. Silahkan nanti kalau ada yang mau ditanyain, langsung ditanyain aja. Ini kayak program rutin kita sih sebenarnya untuk free trial. Jadi kayak mau ngasih tahu ke teman-teman semua gimana sih metode belajar di Angin Photoschool, kayak gitu aja. Silakan teman-teman, dilanjut, Nov. Thank you. Baik, Pak Ari mau lanjut sekarang aja. Oke, Nov, kita langsung mulai aja deh kalau kayak gitu. Bentar ya. Oke. Ya, jadi selamat sore teman-teman semua yang sudah bergabung di acara kelas sore hari ini. Jadi sebenarnya ini seperti yang sudah sampaikan tadi, ini memang program rutin kita untuk memperkenalkan Angin Photoschool, juga bagaimana metode belajar kita, apa yang kita pelajari di Angin Photoschool gitu. Yang jelas sebenarnya kayak gini. Tadi mungkin udah dikenalin, saya Ari Angin. Saya instruktur di Angin Photoschool. Saya biasanya masuk di basic fotografi, studio lighting. Ya dua itu yang saya banyak masuk sih sebenarnya ya. Kenapa di basic fotografi kayak gitu ya? Karena memang basic fotografi ini jadi start awal kita untuk mengenal dunia fotografi kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau kita mau istilahnya meluangkan waktu lah belajar basic lebih serius, ya sebenarnya kesananya nanti akan lebih gampang kayak gitu. Banyak hal-hal yang kita pelajari di basic nantinya akan kepakai terus. Misalnya kita udah masuk terjun di dunia komersial kayak gitu ya, ya tetap pada saat pelaksanaan memotret teknisnya kayak gitu ya nanti selalu akan berhubungan dengan misalnya kalau kita memotret harus pakai diafragma berapa kayak gitu. Nah, kenapa itu harus ditentukan? Karena ternyata diafragma ini berhubungan dengan pengaturan ruang tajam. Nah, kalau kita ngomongin soal ruang tajam atau deep of field, itu salah satu hal yang fundamental kayak gitu ya, karena ruang tajam ini ditentukan ataupun dipengaruhi oleh 3 faktor, nggak hanya diafragma. Jadi ada diafragma, ada jarak pemotretan, ada juga lensa kita gitu. Jadi 3 hal itu ya kita harus ketahui dulu gitu supaya kita menguasai unit kompetensi mengatur ruang tajam misalnya kayak gitu ya. Nah, nanti hal-hal lain misalnya
yang paling penting sih ya kalau di awal kita belajar pengendalian atau pengoperasian kamera yang kita punya gitu ya, lalu nanti bagaimana kita mengendalikan exposure ataupun pencahayaan kayak gitu. Itu hal-hal teknis. Jadi termasuk nanti mengendalikan white balance kayak gitu ya, ada mengendalikan pencahayaan dengan flash kayak gitu. Itu semuanya berhubungan dengan teknis fotografi. Tapi memang teknis harus kita kuasai supaya semua ide-ide dan konsep yang kita kembangkan di awal pemotretan itu bisa kita eksekusi. Karena kadang-kadang kita udah punya ide banyak, tapi pada saat eksekusi kita nggak tahu harus berbuat apa kayak gitu ya. Kadang-kadang foto kita terlalu terang atau terlalu gelap aja kita nggak apa yang harus kita lakukan. Apakah merubah diafragma, apakah merubah kecepatan, apakah merubah ISO kayak gitu. Nah, sebenarnya semuanya bisa kayak gitu kan, tapi nanti masing-masing itu punya konsekuensi. Nah, jadi nanti ini sore hari ini sih sebenarnya nanti kita akan coba belajar hal itu dulu gitu ya. Hal fundamental awal itu adalah mengendalikan exposure ataupun kalau teman-teman sering dengar tentang segitiga exposure gitu ya. Banyak pembahasan tentang segitiga exposure kalau di awal-awal motret. Nah, sore hari ini saya akan menyampaikan itu gitu ya. Mudah-mudahan nanti kurang lebih 40 menit atau 1 jam itu sudah bisa clear. Jadi kalau selama ini masih ada yang kurang clear, apa yang harus diatur permulaan ya mungkin hari ini bisa kita clearkan begitu ya. Paling nggak itu aja dulu karena begitu kita menguasai segitiga exposure ya sebenarnya kita sudah mulai bisa memotret kayak gitu ya. Kita sudah bisa mulai memakai kamera kita memotret, mengendalikan hasil itu sudah bisa begitu. Nanti memang perlu pengendalian yang lain kayak gitu. Oke, nah sebelum mulai saya coba lihatin dulu ada ini ya beberapa foto. Jadi sebenarnya tujuan kita belajar foto itu ya macam-macam sih sebenarnya. Nggak tahu nih teman-teman yang ada di sini nanti mungkin kalau ada yang sekedar hobi kayak gitu ya, tapi juga ada yang lebih serius ke profesi kayak gitu ya. Tapi intinya memang fotografi ini bisa kita kembangkan menjadi sebuah profesi. Jadi kalau di Angin Photo School itu ada kelas profesi. Sebenarnya kelas profesi itu kelas yang kita kerjakan, kita luncurkan kayak gitu ya dari awal ada Angin Photo School sampai sekarang itu udah mulai angkatan ini mau masuk angkatan 59 kayak gitu. Jadi udah ada 59 angkatan. Jadi kenapa kita sebut kelas profesi? Karena kita mengajarkan teknik-teknik yang memang mendukung teman-teman itu bisa masuk ke profesi fotografi kayak gitu. Jadi punya keahlian skill teknis, non teknisnya nanti di konsep dan lain-lain kayak gitu ya. Jadi sebenarnya gini, kalau di ini ya, bentar ya, saya tadi lihat ada. Nanti deh saya lihatin. Jadi kalau di Angin Photo School sebenarnya begitu selesai program sebenarnya ada bikin portofolio gitu ya. Nanti di akhir presentasi saya lihatin portofolio anak-anak yang ikut kelas kayak gitu ya. Nah, jadi kalau kita ngomongin soal profesi, saya coba preview beberapa foto yang digarap di bidang profesi fotografi kayak gitu. Salah satunya mungkin yang paling banyak adalah ini foto food fotografi ini memang menarik gitu ya, sangat ramai, booming. Ini terutama di kalangan kaum perempuan dan ibu-ibu itu sangat menggemari nih motret food ya karena mungkin berkaitan juga dengan keseharian, aktivitas sehari-hari gitu ya. Tapi memang ada yang benar-benar passionnya di food kayak gitu ya. Jadi food fotografi ini termasuk salah satu bidang garapan fotografi yang cukup populer kayak gitu ya. Nah, di food fotografi sih sebenarnya ada peluang juga untuk profesi gitu ya. Jadi nggak sekedar motret masakan-masakan yang kita buat kayak gitu ya, tetapi memang ada ke profesi. Ini foto ini sebenarnya foto cukup lama ya, waktu itu saya bikin untuk Texas Chicken gitu ya. Texas Chicken itu fast food seperti itu ya, seperti KFC, McD kayak gitu. Texas. Nanti coba di kolom chat. Masih ada nggak Texas di kota kalian kayak gitu ya. Ini soal industri. Memang industri ini selalu berubah.
fotografi ini berhubungan dengan industri kayak gitu ya. Dulu di Bandung ada Texas Chicken ini, di Jakarta juga ada. Saya pada saat pemotretan ini memang di kantor pusatnya di Jakarta gitu. Nah, kemarin saya ke Medan, saya masih nemu Texas Chicken gitu ya. Tapi intinya ini salah satu yang bisa digarap di food fotografi kayak gitu ya. Nah, sebenarnya kalau kita lihat foto seperti apa sih yang dibutuhkan ya industri food lah ya. Yang jelas bisa menjelaskan produknya kayak gitu ya, seperti ini. Bisa menjelaskan produknya, bisa menjual, kelihatan enak kayak gitu ya. Ya terus hal-hal non teknis yang harus kita kuasai, misalnya bagaimana membangun mood, karakter, itu biasanya melalui teknik pencahayaan kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya makanannya lembut kayak gitu ya, makanannya lembut, tekstur katakanlah tekstur si ice cream ini lembut, ya harus dilihatin lembut. Berarti nanti itu nyambung dengan warna, dengan apa namanya, dengan cahaya dan lain-lain kayak gitu. Jadi misalnya untuk motret makanan seperti ini, kita nggak mungkin kasih pencahayaan yang sangat keras gitu kan. Pencahayaan keras itu nanti bikin shadow-nya sangat kuat, sehingga nggak dapat kayak gitu ya. Tapi ini kalau kita lihat ini lebih keras sedikit daripada ini tadi buffer cheese, ini tadi ya power cheese ya, power cheese. Karena memang teksturnya berbeda kayak gitu ya. Ini lebih lembut, terus ada dinginnya juga, ice cream yang di tengah gitu. Tapi kalau yang ini kesannya lebih crispy, ada warna-warna cabai merah, jadi sedikit lebih berani. Cahaya itu, jadi nanti kalau ngomongin cahaya bahasanya begitu, cahaya yang berani, cahaya yang bikin tenang, cahaya yang bikin mengalir segala macam. Ya, itu bahasa gitu ya. Jadi memang gambar ini nantinya akan menjadi bahasa kita di dalam apa namanya, menjelaskan produknya kayak gitu. Ini salah satu. Kalau food itu banyak sekali memang. Tapi di bidang yang lain bisa juga seperti interior, produk. Ini semua waktu itu produk ini sih produk apa namanya, produk meja kursi gitu ya, produknya Citos. Nah, cuma ini memang konsep dari klien itu seperti ini. Kita harus fotoin produknya ini masing-masing detail ya. Karena kalau kita fotoin sekaligus dalam satu ruangan, kita nggak dapat detail gitu. Kalau ini kan produk yang di ujung ini masih kelihatan detail, cahayanya masih bagus, bagian bawah juga kena cahaya. Nah, ini memang di fotonya satu-satu, lalu nanti disatukan dengan teknik editing gitu ya, di crop out semua, disatukan ke dalam sebuah frame. Nah, di sini dibutuhkan keahlian itu sih, keahlian editing sih sebenarnya. Makanya kalau di kelas profesi Angin Photo School itu memang materi wajibnya itu ada 3, basic fotografi, studio lighting, lalu editing gitu. Karena memang kebutuhan kerja itu nanti seperti ini. Di sini semua keahlian itu kepake, basic fotografinya kepake. Misalnya gimana caranya membuat foto produk ini tajam semua gitu ya, dari depan sampai ke belakang itu tajam. Berarti basic fotografi di situ. Lightingnya juga harus seperti apa gitu. Lalu nanti masuk ke proses editing. Nah itu. Nah terus banyak sekali sih sebenarnya ya produk-produk yang bisa digarap sehubungan dengan apa namanya, profesi fotografi kayak gitu. Ini waktu itu saya pernah garap juga tentang produk ini nih, Sebamed. Nah waktu itu pengen kesannya segar karena ini produk perawatan kulit kayak gitu kan. Ya, jadi dibikin konsep lighting seperti tadi, juga nyari properti yang mendukung objek ini menjadi segar. Jadi sebenarnya fotografi ini nanti apa namanya, kesannya main-main sih sebenarnya. Ini kan kalau kita masa kecil suka main-mainan begini kan, main masak-masakan, main apa-apa, kumpulin ini, kumpulin. Tapi memang akan seperti itu. Makanya fotografi ini nggak pernah membosankan sih sebenarnya. Kalau kita punya kreativitas, punya passion di sini, sebenarnya ini pekerjaan yang sebenarnya itu nggak benar-benar kita itu nggak dibebani sebagai sebuah pekerjaan gitu, karena menyenangkan. Gitu. Itu yang saya rasakan sih sebenarnya selama ini gitu ya. Jadi di bidang fotografi ini saya seperti bisa bikin sesuatu yang baru terus. Gitu. Misalnya ada produk ini saya pengen tampilkan jadi seperti ini. Kalau ini nuansanya lebih gelap semua kayak gitu kan. Kita main-main lighting aja nuansanya akan berubah-ubah. Misalnya ini ada waktu itu produk outdoor, pengen dapat nuansa outdoor-nya, jadi kita foto di hutan, tapi juga pengen dapat nuansa campingnya hangat.
dibikin ada asap di sini gitu ya. Ini kan kayak main-main, kayak kita camping kan biasanya kita juga bikin api unggun supaya ada asap kayak gitu. Nah, sebenarnya modal awalnya sih seperti itu kayak gitu. Tapi nanti memang kita harus belajar lebih jauh tentang fotografi supaya semua imajinasi kita itu bisa dieksekusi, bisa disampaikan. Ini sebenarnya kalau dari teknik pencahayaan nggak murni cahaya matahari, dari depan saya kasih cahaya flash ya gitu ya, saya kasih cahaya flash sedikit. Karena kalau ngandelin backlight aja biasanya wajah ini akan menjadi gelap. Jadi ini dikasih cahaya sedikit, flash. Nanti kalau di basic fotografi itu ada namanya teknik mix light. Mix light itu menggabungkan cahaya flash dengan ambient light. Gitu. Atau istilah sekarang itu lebih dikenal dengan strobis, kayak gitu ya. Cuma kalau kita belajar fotografi fundamental, memang kita nggak dalemin satu hal aja. Kita nggak ngomongin soal strobis aja gitu. Karena sebenarnya untuk nyampe bisa main-main di strobis itu ya kita memang harus tahu dulu yang tadi kayak fungsi-fungsi kecepatan, gimana mengendalikan exposure, gimana pada saat misalnya kita mau main strobisan itu kita bisa kill ambient light, berarti kita harus ngerti dulu tentang exposure kan. Misalnya ini backgroundnya kita pengen bikin lebih gelap gitu, bisa kita kendalikan kayak gitu. Jadi memang intinya nanti pekerjaan foto ini adalah kontrol, pengendalian hasil itu harus bisa kita kendalikan gitu. Nah beberapa nah ini yang tadi ya. Kadang-kadang foto-foto produk itu juga suka dihadirkan ada model, apalagi kalau misalnya artis public figure dengan harapan followersnya semuanya ikutan pakai produknya juga. Karena sekarang kan gitu kan, yang ada sistem endorse ya gitu kan. Ya memang ada teknik-teknik komunikasi seperti ini. Tetapi kita sebagai fotografer sih sebenarnya tugasnya gimana menghidupkan ini, karena kalau misalnya nggak hidup ya tetap jadi nggak menarik juga kayak gitu kan. Oke, ini kalau ini sih momen ya, momen apa namanya, bagaimana kita merekam cahaya kayak gitu, merekam cahaya. Oke, nah jadi sebenarnya kayak gini, kalau kita sudah menguasai teknik fotografi ya, kalau kita sudah menguasai teknik fotografi sebenarnya peralatan pendukung itu ya sesuai dengan yang dibutuhkan aja. Nanti juga itu salah satu concern kita sebenarnya dalam belajar fotografi ini, kita juga sosialisasi bahwa peralatan itu yang kita butuhkan aja. Kalau mulainya ada lensa apa namanya, satu kamera mirrorless misalnya atau DSLR dengan lensa kit, itu sudah cukup bagus kayak gitu ya. Itu sudah cukup bagus. Kita bisa memulai kayak gitu. Lalu nanti masuk peralatan lighting, memang kita butuh flash cahaya tambahan yang kita bisa mengendalikan hasil kayak gitu ya. Entah itu continuous light ataupun flash kayak gitu ya. Ataupun kalau misalnya ngelihat gambar ini ya, kalau ngelihat gambar ini sebenarnya saya foto hanya menggunakan lampu senter kayak gitu ya, lampu senter nih. Jadi ini cukup murah kayak gitu ya. Jadi kalau ada yang bilang fotografi ini hobi yang mahal ya sebenarnya nggak sepenuhnya tepat. Memang ya kalau dibilang dengan hobi yang lain mungkin ada sedikit lebih mahal, karena kalau kita sampai beli kamera kan kadang-kadang itu sampai sekarang mungkin sekitar 8 jutaan gitu ya untuk memulai gitu. Tapi kalau kita beli second 3-4 juta juga sudah ada gitu. Yang penting skillnya dulu kayak gitu ya. Coba saya liatin ya. Ini saya motret ini, saya kasih lihat ini ininya senternya nih. Nah ini nih yang saya pegang ini. Jadi peralatan lightingnya sih pakai ini nih, peralatan center ini ya. Nah ini yang itu tadi kita motret di ruangan yang gelap, lalu kita cahayain gitu kan, cahayain sekitar 30 menit, itu namanya teknik painting with light. Jadi memang cahaya itu kita kumpulin. Jadi kalau motret ya, bahan baku kita itu adalah cahaya. Bahan baku kita itu adalah cahaya gitu. Jadi cahaya itu berarti kita harus mengenal cahaya, harus bisa menghitung cahaya. Yang dimaksud dengan hitungnya ada perhitungan misalnya kayak kekuatan cahaya kayak gitu ya. Terus ada perhitungan juga arah cahaya, karakter cahaya, itu memang benar menghitung kayak gitu ya. Di situ ada mengandalkan apa namanya ya keahlian kita, ketepatan juga sih. Lalu nanti
ketiga itu kita harus bisa mengendalikan cahaya gitu. Jadi tahapannya itu sih sebenarnya, mengenal, menghitung, dan mengendalikan kayak gitu. Nah, kalau misalnya di basic kita awalnya belajar cahaya continuous light dulu ya, cahaya matahari, cahaya dalam ruangan ini itu yang kita pelajari. Bagaimana ngerekamnya supaya kebutuhan cahaya dalam pemotretan cukup. Lalu setelah itu nanti kita belajar cahaya flash. Berarti flash itu tidak continuous. Apa bedanya continuous dengan flash kayak gitu kan? Lalu tahap ketiga adalah menggabungkan continuous dengan flash. Nah, itu yang tadi saya lihatin ada foto model dengan background lagi camping itu sebenarnya udah aplikasi dari penggunaan cahaya continuous dengan flash kayak gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke, ini saya coba demokan ya. Saya coba demokan motret bagaimana kita mengendalikan cahaya gitu. Jadi ini saya pakai mirrorless. Ini Sony Alpha 72 full frame ya, full frame. Nah, sebenarnya kamera ini kan ada dua nih, ada yang full frame, ada yang half frame atau APS-C kayak gitu ya. Sebenarnya kalau balik lagi sih kebutuhan kita apa kayak gitu, nggak harus full frame juga. Kalau misalnya sekarang banyak kita ngerjain konten-konten di media sosial, APS-C juga sudah cukup bagus. Misalnya kalau di Fuji itu, Fuji sih semuanya APS-C kan, dia nggak ada full frame, dia langsung loncat ke medium format. Tapi kalau Sony itu ada APS-C seperti seri Alpha 6000 gitu ya, ada 6100 sekarang yang terbaru, lalu ada 63, 64, 65 kayak gitu, 6600 juga ada. Nah, jadi cukup kamera seperti itu kalau kita banyak di media sosial. Nanti tinggal kita sesuaikan karena sekarang media sosial sekarang kan juga kebutuhannya mulai dari foto sampai juga video kayak gitu ya. Jadi kalau untuk video nanti kita cari juga kamera-kamera yang kecepatan fokusnya bagus, misalnya frame rate-nya juga cukup bagus kalau kita mau slow motion dan lain-lain kayak gitu. Jadi kamera sih ngikutin. Bahkan kita sebenarnya kalau di Bandung ya di Angin Photo School di lantai 2-nya itu kan ada gedung pondok apa namanya pondok lensa. Pondok lensa itu tempat rental kamera kayak gitu. Jadi kalau di Bandung sih sebenarnya mulai apa fotografer itu bahkan ada yang nggak punya kamera kayak gitu. Jadi kalau perlu ya dia sewa aja. Toh biaya sewa itu sudah dibebankan ke proyeknya gitu. Jadi peralatan jangan sampai menghalangi lah kalau misalnya mau belajar tuh peralatan itu jangan sampai menghalangi kayak gitu ya. Karena saya juga mengalami belajar fotografi ini mulai dari tidak punya kamera kayak gitu. Jadi spirit itu mau saya sampaikan juga ke teman-teman semua. Jadi mulai dari tidak punya kamera. Gimana caranya belajar nggak punya kamera? Ya pinjem dulu boleh. Kadang-kadang kalau di sini kita pinjemin kayak gitu kan yang penting mau belajar dulu. Tapi lama-kelamaan nanti kalau udah bisa motret menghasilkan karya bagus, ada hasil kan? Ada hasil artinya bisa diuangkan, bisa dijual gitu. Dari situ mulai nabung buat kamera-kamera. Ya itu yang saya lakukan. Nanti teman-teman juga mungkin bisa coba lakukan hal yang sama. Kalau memang punya keinginan kuat tapi nggak punya kamera, tapi yang sekarang sih kebanyakannya saya lihat kalau yang baru belajar rata-rata udah punya kamera juga yang mereka pegang kayak gitu. Oke ya, saya coba demokan dulu. Oh ya, ada yang Ada yang ini tadi angkat tangan tadi, ada yang mau bertanya nggak ini? Sebelum saya mau demo mungkin ada ada pertanyaan dulu kah? Ini dari Mas Heru ya. Boleh perkenalkan Lighting Studio, peralatan dasar dan tadi saya oke. Nanti kalau Lighting Studio ini mungkin mungkin di free trial kita berikutnya bisa kita ini juga itu karena kalau Lighting Studio memang kita harus dari studio juga sih ini. Kadang-kadang ada beberapa kelas kita yang pengenalan seperti ini kita ada juga Lighting Studio sih. Tapi memang ini lanjutan sih sebenarnya setelah belajar basic memang akhirnya akan masuk ke lighting sih kayak gitu. Oke, ada yang mau bertanya dulu langsung juga nggak apa-apa. Sebelum saya ini ya, saya mau coba demokan dulu. Oh, nggak ada suara katanya. Oke, udah ada suara belum ya? Udah? Udah, Pak. Oke ya. Ada pertanyaan lagi, Pak, ini. Ya, gimana? Untuk pertanyaannya, hanya punya kamera Sony DSC
H300 belum mengenal tentang kamera, jadi masih belum paham. Mungkin untuk penggunaan pengaplikasian fotografi di kamera handphone mungkin gitu ya? Dengan siapa Bukan. ini Teh? DSC ini kalau nggak salah sih tipikal apa kamera pocket sih ini. Oh, DSC H300. dengan Tapi siapa ini Teh Oppo namanya? A3SA ya. Iya. Ya. Li Ying. Pengaturannya belum paham, pengaturan kameranya belum paham. Oke deh, nggak apa-apa. Ini saya coba demokan ya, saya demokan memotret. Jadi memotret ini apa yang perlu kita apa namanya? Apa saja yang perlu kita kendalikan kayak gitu ya. Jadi sebenarnya gini, kita punya kamera entah itu handphone ataupun kamera mirrorless atau DSLR kayak gitu ya. Sebenarnya memang ada pengaturan di situ, ada pengaturan yang memungkinkan kita melakukan pengaturan exposure. Jadi pertama sekali itu sebenarnya pengaturan gelap terang kayak gitu ya, gelap terang. Jadi cahaya itu masuknya cukup atau enggak kayak gitu ya. Ini kalau seperti ini kan gelap nih. Ini saya rubah-rubah ISO-nya kayak gitu ya. Nah, tapi kalau saya rubah-rubah diafragmanya juga dia akan begitu. Bisa gelap, bisa terang gitu. Jadi yang pertama sekali kebutuhan kita sebenarnya ini mengatur gelap terang foto kita gitu ya. Sekarang saya coba atur shutter speed-nya. Ini ada display di sini 1/125, ini shutter speed. Jadi shutter speed itu sebenarnya waktu pencahayaan. Jadi di dalam kamera itu ada jendela gitu ya, ada jendela ngebuka nutup kayak gitu ya, buka nutup. Ini tadi saya nggak pegang kamera manualnya. Biasanya kalau di kelas saya lihat untuk kamera manualnya. Jadi bisa lihat fisik shutter itu seperti apa gitu. Jadi shutter itu kayak jendela aja sih, dia bisa buka tutup gitu ya. Itu letaknya di depan sensor. Jadi kalau misalnya kita pakai 1/125 berarti dia waktu pencahayaannya 1/125. Nah, waktu pencahayaan ini ya, waktu pencahayaan ini sebenarnya bisa kita rubah juga. Kita mau dilamain 1/30 itu kan lebih lama daripada 1/125 detik. Jadi kalau waktu pencahayaannya kita lamain, cahaya masuk semakin banyak, semakin terang kayak gitu ya. Terus kayak gitu ya, kita bisa lamain gitu. Ini karena di sini sebenarnya nggak cukup terang ya. Ini sore sudah pakai cahaya ini aja, cahaya dalam ruangan. Tapi dengan 1/3 detik atau misalnya 1 detik kayak gini, justru ini shutter speed-nya terlalu lama. Jadi ini yang kita sebut dengan kondisi overexposure, kelebihan cahaya kayak gitu. Nah, tapi kelebihan cahaya ini sebenarnya bisa kita kompensasi lagi misalnya dengan diafragma, misalnya diafragmanya kita kecilin. Nah, diafragma ini adalah lobang, dia kayak lobang kayak gitu ya. Itu ada di lensa sih letaknya, dia kayak lobang. Kalau kita kecilin ya dia sedikit cahaya semakin sedikit. Kalau kita gedein semakin banyak kayak gitu. Jadi itu pengendalian jumlah cahaya juga. Jadi diafragma maupun shutter speed ya itu mengatur jumlah cahaya yang masuk ke dalam kamera. Nah, terus ada satu komponen lagi namanya ISO. Ya, ISO ini sebenarnya yang mengatur sensitivitas sensor kita. Jadi sensitivitas di sini artinya berapa banyak cahaya yang dibutuhkan oleh sensor kita kayak gitu ya. Coba perhatikan, ini sekarang ISO 1000 kan. Saya nggak merubah kecepatan dan diafragma, artinya jumlah cahaya yang masuk itu tetap nih. Nah, ketika sensitivitasnya saya rubah, misalnya ke ISO 100, nah dia tambah gelap gitu kan. Karena ISO 100 ini butuh lebih banyak cahaya, kayak gitu. Jadi kalau kita bekerja dengan ISO 100 ya supaya lebih banyak cahaya masuk, ya shutter speed-nya kita lamain, kayak gitu ya. Shutter speed-nya kita lamain, gitu ya, sampai 2 detik. Kalau memang diafragmanya kita kunci di 11, gitu ya. Tapi kalau kita nggak mau kunci di 11, nanti saya jelasin lagi nih, kenapa harus 11, kenapa harus 5,6 kayak gitu ya. Bisa juga diafragma kita gedein, bisa juga gitu untuk mendapatkan keseimbangan pencahayaan. Nah, konsep triangle exposure itu atau segitiga exposure itu sebenarnya seperti ini sih. Jadi sebenarnya nggak terlalu susah sih, tinggal kita ngatur tiga-tiga ini. Kalau mobil manual kan ada kopling, ada rem, ada gas. Jadi kapan harus tekan kopling, kapan kopling itu kan artinya hold kan. Misalnya oke, kecepatan kalau misalnya objek bergerak kita handheld misalnya ya, motret handheld. Motret handheld itu
kalau kita pakai kecepatan 1/4 seperti ini, exposure sudah normal nih sekarang nih. Sekarang exposure kan udah normal ya. Jadi exposure normal itu bisa kita lihat juga dari indikator light matter. Ini kan metering ini 00, itu berarti 0. Udah normal kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya ini saya naikin kecepatan itu berarti 1/8 misalnya. Nah, light matternya menjadi minus tuh, -1. Jadi nanti di dalam basic fotografi kita akan berkenalan juga. Ini exposure-nya -1 stop kayak gitu ya. -2 stop, -3 stop gitu. Ini kita cobain satu-satu sih supaya kita tahu struktur exposure dari -1, -2, -3, -4 itu kita coba kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita motret, ini kan saya pakai tripod nih. Kalau tripod memang tadi di kecepatan 1/4 udah normal nih. Tapi kalau saya lepasin dari tripod ya, saya coba lepasin. Oke, ini saya lepasin nih. Lepasin, saya fokus lagi. Ini fokus juga saya manual. Oke. Nah, lalu saya coba foto. Nah, jadi ini saya motret dengan kecepatan 1/4 detik. Nah, bayangin aja 1/4 detik itu agak lambat sih sebenarnya. Jadi shutter itu ngebuka 1/4, tapi ini kan tangan saya juga nggak pernah bisa diem nih. Ada goyang-goyangnya kan. Jadi resikonya sebenarnya, ya saya coba deketin lagi ya. Resikonya kalau kita motret di kecepatan yang terlalu rendah seperti 1/4 ini, ada risiko goyang. Tuh, ini kalau fotonya saya gedein, dia goyang kayak gitu. Nah, goyang, nggak tajam. Nah, jadi di sini kebutuhan awal kita sebenarnya kalau dalam pengendalian exposure adalah kecepatan. Berapa kecepatan minimum supaya nggak goyang, gitu ya. Nah, ini sebenarnya ada ketentuan rule basic sebenarnya. Kalau kita pakai lensa kit misalnya, ini saya pakai 2470 ya, 2470. Jadi kalau saya pakai 70 mili, minimum shutter speed adalah di angka itu, gitu ya. Ya mendekati itu adalah 1/60 sih, 1/60 atau naikin ke 1/80 nggak apa-apa. Nah, di sini nih minimum shutter speed yang harus saya tentukan kayak gitu ya. Nah, tapi dengan kecepatan segini cahayanya itu nggak cukup gitu, nggak cukup. Diafragma digedein, lubang yang tadi di lensa itu digedein kayak gitu ya. Nggak mau lagi tuh, udah mentok. Nah, jurus terakhir baru ISO. ISO itu kan tadi kita mengatur sensitivitas kan. Jadi kita naikkan sensitivitasnya, artinya semakin tinggi ISO kebutuhan cahayanya semakin sedikit. Jadi nanti kalau saya set di ISO tinggi gitu ya, dengan jumlah cahaya segini ini dia akan terang. Coba kita lihat. Saya naikin ISO perlahan-lahan itu makin lama dia makin terang. Padahal sebenarnya ini cahaya yang masuk itu nggak semakin banyak, sama kayak tadi. Yang berubah adalah sensitivitas sensornya kayak gitu ya. Nah, sekarang coba lihat ini di ISO 2500 ya. Ya over sedikit tuh. Oke. Nah, di sini nih. Oke ya. Fokus. Gitu ya. Nah, ini kalau saya gedein. Nah, ini agak blur ya. Sebenarnya ini karena ruang tajamnya juga ini sih sebenarnya. Saya coba ke ini deh, mungkin biar kelihatan nih ke kayu ini ya. Saya fokus ke kayu ini. Enaknya kalau manual fokus itu bisa benar-benar kita tentukan di mana kayak gitu. Kalau autofokus kadang-kadang untuk geser dikit-dikit seperti ini agak susah. Jadi memang autofokus itu membantu, tetapi kemampuan kita untuk fokus manual juga tetap harus ada gitu. Ada pertanyaan, Pak? Ya, silakan Novi. Kalau misalnya meteringnya enggak di 00, apa yang harus dilakukan? Oke, sebentar ya sebelum saya jawab itu. Nah, ini nih. Ini udah kelihatan tajam kan, jadi yang area yang saya fokus tadi udah tajam, nggak goyang kayak gitu. Itu karena saya motret dengan minimum speed tadi ya, minimum speed sesuai dengan focal length lensanya. Jadi memang ini dulu yang perlu kita atur gitu ya. Jadi kecepatannya itu sudah memenuhi minimum speed belum supaya dia nggak goyang kayak gitu. Lalu yang lain-lainnya itu menyesuaikan kayak gitu ya. Oke, saya jawab pertanyaan tadi. Kalau misalnya light meternya belum ini ya, belum normal gitu ya, ya tadi Enok ya. Ya, bukan di 00.
Nah, kalau bukan di 00, memang harus kita rubah. Misalnya sekarang ini udah di 00 kan. Misalnya tadi kalau saya pakai diafragma 5 kan nggak di 00 tuh. Itu bisa dengan cara saya gedein diafragmanya, gini nih, sampai dia 00, gitu ya. Atau kalau misalnya tadi, misalnya di sini ya, kayak gini, untuk mendapatkan 00, kita bisa turunin shutter speed, kayak gitu bisa. Nah, cuma itu tadi ingat, ada minimum shutter speed, kalau saya turunin shutter speed, ini ada resiko goyang kan. Jadi kita nggak turunin shutter speed, ini yang kita kunci kayak gitu. Shutter speed itu kita kunci di angka sesuai dengan angka focal length-nya tadi. Ini kalau misalnya kita motret misalnya burung, itu kan harus pakai lensa tele tuh 400 atau 600 kayak gitu ya. Berarti shutter speed kita juga harus minimum 1/500. Nggak boleh turun, jadi jangan berkompromi sama angka shutter speed karena itu udah ketentuan. Kalau kita turun ya pasti resikonya nanti goyang kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita udah kunci satu angka, misalnya shutter speed, nanti kita sesuaikan dari diafragma dan ininya, dari ISO-nya kayak gitu. Jadi caranya begitu ya. Kalau belum normal ya bisa seperti sekarang ini, misalnya saya nggak mungkin turunin kecepatan karena goyang. Baru saya naikin ISO kayak gitu. Sebenarnya kalau misalnya pakai tripod nggak masalah, ya. Kalau pakai tripod nggak masalah. Seperti tadi saya motret benang itu yang tadi ini ya, foto yang ini. Nah ini pakai tripod nih. Saya motretnya ada di waktu sekitar 30 detik, ya 30 detik. Jadi shutternya itu ngebuka selama 30 detik. Nah itu nggak masalah. Pakai tripod nggak goyang. Dia kalau digedein juga tetap tajam. Gitu. Nah, coba ya saya lihatin dulu sedikit. Tadi yang saya sebut dengan diafragma fisiknya itu seperti ini, ya. Diafragma fisiknya seperti ini nih. Jadi diafragma 2 kalau kita ngomong diafragma angkanya kecil ya. Ini sebenarnya mulai dari angka 1 sih sebenarnya. Diafragma 1 itu 100% cahaya itu masuk. Gitu ya. Setelah 1 itu 1,4, setelah 1,4 baru 2 gitu. Jadi tiap-tiap lensa nanti diafragma terbesarnya akan berbeda memang. Jadi dari 2 turun 1 stop menjadi 2,8. Turun 1 stop ini artinya lubang diafragmanya menjadi setengahnya gitu. Ini satuan bahasa teknis di fotografi sih, dari 2,8 ke 4, 5, 6, 8, 11, 16, 22 gitu ya. Paling kecil 22 nih, lubangnya kecil banget. Jadi kalau kita pakai diafragma 22 ya pasti gelap nantinya kayak gitu ya. Terus kalau shutter ini fisiknya sih seperti ini nih. Dia ada di depan sensor sih biasanya. Kalau ini karena kamera analog ya, dulu sensornya itu adalah film kan, film seluloid kayak gitu. Jadi ini ngebuka, jendela ini ngebuka 1 detik, ngebuka setengah detik, ngebuka 1/4 detik, 1/8 detik gitu ya, sesuai dengan shutter yang kita pilih. Dan ini juga mengatur jumlah cahaya yang masuk, gitu ya. Nah, lalu ISO tadi yang saya bilang tadi sensitivitas, ya gitu ya, sensitivitas. Jadi kalau cahayanya sedikit di ISO 100 dia gelap, di ISO tinggi kemungkinan dia bisa terang. Mungkin itu memang udah aturannya sih. Cuma masalahnya begini. Semakin tinggi ISO ya, ini 100, 200, 400, 800, 1600. Semakin tinggi ISO, gambar itu makin pecah karena sebenarnya itu dipaksakan kayak gitu ya. Jadi cahaya yang sedikit tadi dipush supaya bisa terang gitu. Jadi noise. Nah, ini minusnya kalau kita pakai ISO tinggi, gambar kita menjadi pecah kayak gitu. Jadi sebaik-baiknya foto memang ya di ISO optimal lah 100 ke 400 masih oke, 800 beberapa masih bagus ya gitu. Tapi kalau sudah ISO tinggi, ada risiko seperti ini, pecah. Gitu ya. Tapi memang di genre tertentu, misalnya jurnalistik, kadang-kadang pecah itu nggak masalah, yang penting momennya dapat. Gitu. Tapi kalau kita di genre misalnya foto produk, misalnya untuk konten-konten kreatif, ya memang foto seperti ini nggak bagus kayak gitu ya, mengkomunikasikan produk itu nggak bagus. Disangka produknya nanti cacat, kok ada burik gitu. Nah itu soal ISO. Oke, jadi saya review sedikit lagi nih. Tadi berhubungan dengan shutter speed ya. Jadi pengendalian shutter speed itu yang paling awal adalah bagaimana kita menentukan angka shutter speed.
Nanti kalau tadi misalnya sampai nggak goyang, ada minimum speed, gitu ya, ada minimum shutter speed. Nah, tapi kalau misalnya objek kita bergerak, kayak gitu ya, objek kita bergerak, itu ada teknik pemotretan gerak, blurring dan freezing. Jadi kalau misalnya kita pakai kecepatan lambat, dia menjadi blur seperti ini. Ini kita sebut foto blurring. Nah, kadang-kadang memang ini disengaja nih. Mungkin kalau di 1/5 terlalu blur ya, tapi di 1/80 ini kita sengaja supaya baling-baling ini masih kelihatan bergerak. Ada blurring, karena bagian yang lainnya kan tajam tuh. Yang nggak bergerak tajam kan. Nah, tapi kalau kita pengen menghentikan gerak, kayak gitu ya, menghentikan gerak, ya kita harus coba naikin shutter speed. Di speed berapa nanti objek tersebut menjadi freeze, berhenti, kayak gitu. Biasanya kalau orang berlari itu bisa sampai 1/1000, kayak gitu ya. Bisa juga sampai 1/2000, kayak gitu. Tergantung objeknya, kayak gitu ya, tergantung objeknya. Kalau misalnya kayak seluncur selancar seperti ini ya 1/1000 gitu ya. Saya motret burung itu di 1/2000 itu baru dia berhenti, kayak gitu. Jadi itu kita latihan memang. Jadi latihannya ini sebenarnya yang penting kayak gini. Jadi bukan asal tahu pakai kecepatan tinggi pasti berhenti, kecepatan lambat blur gitu. Tapi sebenarnya ada hal yang lebih detail ketika kita ngomongin soal pemotretan gerak. Misalnya kalau motret air terjun ya, contohnya seperti ini nih. Ini air terjun. Ini memang pakai kecepatan 1 detik atau 2 detik, dia menjadi blur gitu ya. Blur banget tapi sampai karakter air itu hilang kayak gitu kan. Ini udah seperti kapas, seperti asap. Nah, dalam komunikasi foto produk, foto dokumentasi, tentunya foto-foto seperti ini tidak masuk kriteria karena kita ngomongin air terjun. Ini udah nggak kelihatan seperti air terjun kayak gitu. Jadi di sini perlu menentukan shutter speed yang tepat. Jadi dari mana kita bisa tahu? Kadang-kadang orang nanya kan, kalau objek seperti ini kecepatannya berapa? Ini berapa gitu. Nah sebenarnya gini, yang penting kalau kita udah sering mencoba berbagai macam gerak, kita udah ada angka prediksi sih sebenarnya. Coba aja misalnya kalau kuda berlari masih pengen sebagian blur, sebagian freeze, misalnya badannya freeze ya paling nggak 500 ya itu ya, 500 badannya sudah freeze tapi kakinya ngeblur kayak gitu. Nah, tapi kalau pengen lebih blur ya bisa turunin ke 250. Tapi kalau pengen freeze banget ya 1000 gitu ya, 1000. Nah, kalau kita lihat air ini ya, nanti kita bisa lihat ini kira-kira di kecepatan berapa dia sudah. Nah, ini kan semakin naik kecepatan sebenarnya ini udah mulai kelihatan ininya ya, seratnya udah mulai kelihatan. Jadi sebenarnya mungkin foto seperti ini yang perlu kita buat, ini yang dicari gitu. Jadi kalau kita ngomongin produk dan juga ininya masih dapat seperti tadi. Nah, di kecepatan ini sudah mulai freeze. Ini kalau kita buka EXIF-nya mungkin udah sekitar 250 kayak gitu ya. Atau 500 kayak gitu ya. Saya sudah coba sih sebenarnya kalau air ini bisa benar-benar freeze di kecepatan 1 per kalau jauh, nah ada pengaruh jarak juga. Kalau jauh seperti ini mungkin di 1/2000 atau 1/1000 sudah freeze. Tapi kalau misalnya kita main splashing ya, yang suka ke dalam gelas dicemplungin es atau apa kayak gitu, itu bisa freezing itu di kecepatan 1/4000 detik. Gitu. Tapi ini memang harus dicoba, step by step gitu. Karena nanti di fotografi ini sebenarnya yang perlu itu adalah pengalaman kita memotret. Jadi nggak ngapalin sih sebenarnya. Karena kalau kita sudah mengalami, kita merasakan kayak gitu. Jadi ada hal itu juga yang dilatih dalam fotografi, feeling katanya ya, feeling. Memang itu dilatih banget di dalam fotografi. Kapan kita menekan shutter aja itu melibatkan respon dan perasaan kita gitu. Jadi kalau kita semakin sering, ini nggak kelihatan. Semakin sering kita motret ya sebenarnya akan semakin bagus gitu ya. Sorry. Tadi mungkin nggak kelihatan ya. Nah ini yang maksud saya tadi ya. Kalau selancar itu sekitar 1/1000 kayak gitu ya. Atau ada teknik panning di sekitar 1/30, 1/60. Ya. Ini antara high speed yang tadi saya ngomong kalau air itu bisa benar-benar freeze, kalau dekat itu di kecepatan 1/4000 detik.
Kalau blur ya mungkin sekitar kalau air terjun tadi sekitar 1/15, 1/30. Oke, jadi mungkin seperti itu ya. Jadi dalam pemotretan ini sih sebenarnya, jadi kalau urutannya sih sebenarnya kalau menurut saya sih tentukan dulu shutter speed sesuai dengan yang kita mau kayak gitu ya. Kalau kita handheld, kita harus tahu minimum speednya berapa supaya nggak goyang. Tapi kalau objek kita bergerak, kita pastikan lagi apakah kita mau munculin blurring atau freezing begitu ya. Jadi itu mempengaruhi shutter speed kita. Kalau ISO tadi itu kan apa namanya? Itu bisa sebagai adjustment untuk kondisi cahaya yang ada. Kalau misalnya kondisi cahaya yang ada nggak mencukupi supaya foto itu terang, baru ISO-nya kita naikin begitu. Nah, terus satu lagi nih, bagaimana dengan diafragma? Gitu ya. Diafragma itu sebenarnya gini. Sebentar ya. Dulu. Mungkin kadang-kadang pernah lihat foto yang benar-benar belakangnya ngeblur kayak gitu ya. Saya bikin foto ini, nah seperti ini kan bagian tertentu dia tajam, tapi bagian yang lain dia ngeblur, ya. Bagian yang lain dia ngeblur. Atau kita misalnya bikin foto semuanya tajam kayak gitu. Nah itu sebenarnya fungsinya fungsi diafragma sih yang bermain. Jadi diafragma ini nanti akan mempengaruhi ruang tajam. Ya, saya lihatin lagi apa enggak yang bisa kita. Ya, kalau di pasar kita pengen tajam semua itu juga nanti harus misalnya diafragma berapa kayak gitu. Oh, saya demokan aja deh biar lebih jelas ya. Oke, misalnya begini nih. Ini sekarang saya motret dengan diafragma 4,5 gitu ya. Ini kalau sepintas sih sebenarnya kelihatan banyak bagian yang blur ya. Nah, ini saya coba tajamin kembali di jeruk ini ya, di sini nih saya tajamin. Terus saya coba foto. Atau saya coba dari diafragma 2,8 dulu ya. 2,8 dia semakin over, ini saya bisa turunin di ISO. Minus sedikit, saya naikin sepertiga ya. Jadi kalau koreksi exposure itu bisa di angka sepertiga stop, itu 1 klik, atau di 1 stop, itu 3 klik. Oke. Oke, saya foto ya. Gini deh, nanti ini mungkin akan saya foto beberapa kali, jadi saya aktifkan self timer. Jadi self timer ini sebenarnya fungsinya supaya tangan kita nggak kontak sama kamera pada saat ngejepret. Jadi ini sudah saya lepas tangannya, dia ngejepret. Ini dapatnya seperti ini ya di diafragma 2,8. Tajam di objeknya, belakangnya blur. Nah, tapi kadang-kadang dalam komunikasi produk kita butuh misalnya paling nggak tajam sampai 2 produk ini nih. Ini kan ada satu jeruk lagi ya di sini nih. Kalau ini kita pengen dua-duanya tajam gitu ya, itu kita harus tambah diafragma. Diafragma kita kecilin, istilahnya kecilin ya. Nah, ini saya kecilin, sebenarnya kelihatan sih ruang tajamnya akan bertambah. Mungkin di 6,3 ya. Nah, tapi ini apa namanya? Cahaya menjadi berkurang. Nah, mau nggak mau ISO harus saya naikin karena atau gini, ini kan pakai tripod nih. Saya coba kecepatannya yang saya turunin nih. Kalau handheld atau kamera dipegang, memang shutter speed jangan diturunin lagi gitu ya. Ini saya turunin shutter speed sampai dia normal kembali ya. Nah ini nih, udah normal. Sekarang kita foto. Self timer ya, supaya nggak goyang. Nah ini yang kita dapat nih. Jadi yang pertama tadi di 2,8. Itu kan kelihatan tuh, ke belakang juga ngeblur, objeknya juga cuma tajam sebagian yang depan. Begitu 6,3 bertambah tajam gitu ya. Tapi sebenarnya 2 objek ini belum dapat nih. Masih ngeblur nih. Artinya apa? Kita harus kecilin lagi diafragma kayak gitu ya. Oke, mungkin di
Coba kadang-kadang memang bisa sampai kecil. Jadi di sini kita fungsinya diafragma itu kita atur gitu ya. Ini shutter speed-nya saya adjust kembali sampai normal, udah di sepertiga detik ya. Ini kalau kita pakai pegang kamera udah pasti goyang. Nah, ini ketika pakai diafragma 14 ya. Ini udah tajam, dua objek ini udah tajam ya. Belakangnya itu masih blur. Tapi memang nggak seblur yang tadi gitu ya, 2,8. Nah, di sini fungsi diafragma. Jadi kapan kita menentukan diafragma besar, diafragma kecil, itu berhubungan dengan ruang tajam yang kita pengen dari produknya. Gitu. Jadi udah tahu nih kecepatan efeknya kemana, diafragma efeknya kemana, ISO efeknya kemana, gitu. Jadi kalau motret ya kita sesuaikan aja dengan kebutuhan. Jadi nggak perlu tanya-tanya setting foto orang kayak gitu ya, karena mungkin aja pada saat pemotretan ada jarak yang berbeda, ada focal length yang berbeda kayak gitu ya. Misalnya ya ini setting ruang tajam. Ruang tajam itu bahasa fotografinya deep of field ya. Misalnya seperti ini ya, 14. Tadi kan gini, 6,3 kan sebenarnya tadi masih, coba ya, tadi 6,3 itu kan nggak tajam ya. Ini saya balikin lagi kecepatannya ya, supaya dia exposure-nya normal. Nah, kayak gini nih. Nah, ini udah normal nih. Ini udah normal, tapi kurang tajam belakangnya, apa namanya, objek kedua kurang tajam. Tadi kan di awal saya sempat singgung tuh, ruang tajam itu bisa juga dipengaruhi oleh jarak, kayak gitu ya. Jadi kalau ini jaraknya saya jauhin, kayak gini, ya kita tetap di 6,3 ya. Ini harusnya sore-sore gini motretnya teh ya. Kalau di sini udah mulai hujan nih di Bandung. Jadi moodnya lebih nyambung. Oke, 6,3 ya. 6,3 tapi jaraknya semakin jauh, itu objek yang kedua itu udah kelihatan lebih tajam gitu ya. Ini berbeda, hasil ini berbeda dengan yang tadi kita dekat. Kalau kita dekat dengan 6,3 belakangnya itu lebih blur. Tapi kalau kita jauhin belakangnya itu nggak seblur yang tadi gitu. Kalau misalnya kurang ini jauhin lagi gitu. Bisa juga dengan jarak ya. Jadi pengendalian ruang tajam itu ada diafragma, ada jarak, dan juga ada focal length. Nah ini kalau saya pakai di lebih lebar seperti ini ya pasti lebih tajam kayak gitu ya. Jadi tiga-tiganya bisa kita kendalikan. Cuma ketika kita bekerja dengan lensa ya, lensa ini kan sebenarnya kalau kita semakin lebar ya, itu akan semakin tajam. Itu yang di belakang juga udah ketahuan tuh, pisang kayak gitu ya. Itu ini buah favorit saya. Bisa tuh tajam sampai belakang. Cuma ada yang namanya distorsi gitu ya. Jadi kalau kita pakai objek lensa lebar, misalnya ini saya letakkan di sini nih. Ini jauh lebih besar gitu ya daripada jeruk yang di belakang tuh. Nah, ini dalam komunikasi foto produk dihindari juga karena ini nggak proporsional, ini distorsi gitu. Makanya dalam foto produk udah ditentukan juga itu motretnya minimal lensa berapa gitu supaya nggak ada distorsi. Oke ya, ini kurang lebih perkara ruang tajam yang memang akan kita perhatikan terus kapanpun kita motret gitu ya. Jadi ini fundamentalnya. Jadi kalau misalnya teman-teman masih ragu tentang ruang tajam ya itu harus diberesin tuh. Jadi motret itu nanti intinya sih bukan asal terang kayak gitu ya, asal exposure-nya udah tepat, udah bagus, enggak, masih ada pengendalian yang lain, ada ruang tajam, ada komposisi, ada cahaya kayak gitu ya. Intinya kalau kita ngomongin soal komunikasi visual, nanti setiap titik yang ada, setiap benda yang ada di frame itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Untuk apa dia hadir di situ gitu ya. Kalau enggak mendukung komunikasi yang kita bangun, dia harus dikeluarin. Nah, dengan cara berpikir seperti ini, kita masuk ke dalam konsep foto itu dibuat. Jadi bukan sekedar take a picture gitu ya. Jadi kalau misalnya selama ini motret itu motret, lihat bagus motret kayak gitu ya.
mungkin kedepannya nggak akan seperti itu. Ketika masuk ke komersial, itu gambar dibuat, bahkan sebelum motret udah ada sketsa dulu, gitu ya. Itu yang terjadi. Makanya benar-benar gambarnya menjadi bagus, karena memang benar-benar direncanakan. Gitu. Oke. Mungkin untuk penjelasan awal soal triangle exposure sampai di sini gitu ya. Sampai di Masih sini ada saya sampaikan. pertanyaan, Pak? Oke, mungkin boleh deh. Sekarang masuk ke pertanyaan-pertanyaan dulu deh. Silakan. Ya. Ini dari Kak Liing, untuk OF untuk penyesuaian cahaya kah? Apa tadi? Untuk OE. OE, OE, penyesuaian cahaya. OF, OEV. OEV ya. Kalau EV itu istilah exposure value sih sebenarnya. Exposure value itu sebenarnya memang untuk ini sih. Ini sebenarnya kalau kamera kita settingnya auto gitu ya. Kamera kita settingnya auto, sebenarnya kita masih ada kesempatan untuk membuat gambar kita menjadi lebih terang atau lebih gelap. Seperti kita apa namanya? Seperti kita motret dengan kamera handphone. Itu kalau kita arahkan ke suatu objek, kalau masih menurut kita masih terlalu gelap, kan bisa kita slide ke atas dia tambah terang kayak gitu ya. Jadi kalau memang kalau setting ini yang dimaksud memang ini ya ini untuk penyesuaian cahaya memang. Begitu. Nah tadi memang ada penjelasan tentang light matter kayak gitu ya. Light matter ini yang pas di 00 kayak gini kan. Nah ini tapi sebenarnya nanti untuk belajar lebih lanjut, biasanya kita kalau di basic fotografi itu di pertemuan ketiga kita bicara soal metering dan kompensasi exposure. Jadi kita memang harus tahu cara kerja light matter itu seperti apa kayak gitu. Terus ada yang namanya kompensasi exposure. Nah karena kadang-kadang kita sudah light matter normal nih gitu ya. Misalnya coba saya arahkan ke bidang biasanya sih ke bidang putih sih biasanya ya. Coba kalau ke sudut ini ya. Kalau ke sudut ini light matter misalnya sudah, nah, coba ya saya normalin nih. Nah ini saya normalin ya. Light matter sudah normal, tapi kelihatan dia menjadi lebih gelap kayak gitu. Ya sebenarnya apalagi kalau kita arahkan ke bidang yang benar-benar putih, itu memang harus kita overin supaya dia exposure-nya normal. Nah itu memang kita harus tahu lebih jauh lagi bagaimana light matter bekerja supaya nanti kita bisa melakukan kompensasi exposure. Misalnya kapan harus di overin, kapan harus di underin, kayak gitu ya. Jadi itu ada ininya lagi sih sebenarnya, ada penjelasannya. Jadi secara sederhana sih sebenarnya kalau misalnya selama ini kebiasaan kita masih melihat LCD ya nggak apa-apa. Kalau misalnya LCD-nya masih di LCD kita lihat masih kurang terang ya naikin aja seperti ini, kita overin kayak gitu ya. Kalau kurang terang naikin lagi misalnya jadi over 1/3 kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau kita sudah tahu caranya, kita sudah punya acuan, ini sudah normal gitu. Normalnya itu apakah di +1 atau +1/3 kayak gitu ya. Mungkin itu Nov yang bisa saya jelaskan tentang pertanyaan itu. Ada lagi? Dari Kak Heru, ini untuk hasil akhir maksimal tetap proses editing nggak? Oh iya. Jadi gini, tadi kalau saya lihatin beberapa foto saya tadi ya, yang apa namanya, yang di saya lihat ini, hasil-hasil pekerjaan tadi itu memang ada proses editing, gitu ya, ada proses editing. Karena kalau kita nggak edit, kadang-kadang foto itu masih kurang tepat di exposure kayak gitu ya. Misalnya kalau foto asli seperti ini, nah ini kan warnanya masih terlalu merah segala macam, itu memang perlu kita edit sih. Jadi biasanya koreksi dasar itu misalnya soal ketajaman, soal exposure, soal warna kayak gitu ya. Itu perlu kita lakukan editing juga. Tapi kalau lebih lanjut nanti memang kita bisa isolasi, misalnya seperti ini kita pengen terangin bagian orangnya aja, yang lainnya malah digelapin kayak gitu. Itu bisa kita lakukan. Dan memang itu kita kerjakan sih ya. Di fotografi itu memang ada istilah dodging burning kayak gitu. Jadi kita lakukan retouch ya, retouch. Seperti itu.
Jadi tetap ada editing sih, tetap ada editing. Oke, silakan Mas. Oke, masih ada pertanyaan? Kalau masih ada pertanyaan, boleh di chat di kolom komentar atau open mic. Silakan teman-teman. Kita coba demo ini dulu ya. Ini misalnya motret gerak nih. Nah, ini saya coba gerakin. Nah, seperti itu ya. Nanti kita lihat ini di kecepatan berapa bisa berhenti. Bentar ya. Oke, sekarang kan sepertiga 56. Sorry. Si ininya apa namanya? Self timernya saya ini. Jadi memang kayak gini nih. Kalau motret ya kita harus menguasai kamera kita dulu gitu. Tapi sebenarnya enggak semuanya juga sih. Yang penting tool dasar tadi gitu ya. Diafragma, kecepatan ISO itu letaknya di mana. Terus nanti ada biasanya di kamera itu ada tombol FN di situ yang sering-sering kita pakai kayak gitu ya. Ada yang tadi saya ngomong soal kompensasi itu ada di metering ini, terus ini soal warna. Ini sekarang saya pakai AWB, jadi ini auto sih sebenarnya, tapi sebenarnya kalau mau lebih sesuai kita bisa juga pilih. Nah kira-kira mana kayak gitu ya. Ini sebenarnya di dalam ruangan ini sumber cahayanya ada 2, gitu ya. Sumber cahayanya ada 2. Jadi kalau saya normalin cahaya apa namanya itu lampu daylight ya, daylight itu kan sekitar 5.000. Nah, gitu dia normal, tapi dari atas ada kuning. Jadi ini memang normalnya sih agak Kelvinnya agak akan turun kayak gitu. Jadi itu pun warna pun bisa kita adjust secara manual gitu. Misalnya kurang lebih segini ya. Terus kita lihat exposure ini. Nah, ini udah plus tapi sebenarnya masih agak gelap nih. Di sini yang tadi saya bilang soal kompensasi exposure itu. Jadi sekarang saya coba terangin ya. Mungkin di sekitar segini nih. Oke. Jadi normalnya itu di plus 1 malah ya. Nanti kita lihat. Sekarang coba digerakin. Nah, jadinya seperti itu tuh. Jadi dia sepertiga 13 itu masih ngeblur. Jadi untuk menghentikan gerakan ini ya shutter speed-nya kita naikin. Shutter speed kita naikin, tapi kita ingat ya tadi kompensasinya itu plus 1 atau 0,7. Sekarang saya coba di 125 dulu. 125, tapi ini ISO harus naik lagi. Nah, gitu. Sebenarnya kalau lampu motretan cepat, ISO itu bisa kita bikin di auto sebenarnya bisa sih. Tapi kalau di belajar awal memang lebih baik semuanya dikerjakan manual supaya pemahaman kita tentang pengendalian itu akan kebentuk. Oke, coba kita mulai. Ya, gerakin. Nah, 125 itu sebenarnya dia sudah mulai tidak terlalu blur, tapi kalau ujung-ujungnya sih sebenarnya ini masih blur tuh. Jadi memang masih kurang sih kecepatan 125 itu masih kurang. Ini saya sudah pakai ISO 12800. Ini memang ruangan ini nggak terlalu terang. Coba saya push ke 500 ya, kita coba 500 ya. Coba ini diafragmanya saya gedein aja deh. Saya gedein. Nah, tapi ini tadi kan di plus 7. Nah, ini udah maksimum nih. ISO-nya 25.000 ini kamera ini maksimum ISO-nya di situ. Kita coba ya. Oke, kita gerakin lagi. Ya. 1 2 ya. Nah, 500 itu dia sudah di freeze gitu ya. Nah, ini. Oke. Sip. Silakan kalau ada yang mau bertanya langsung aja. Masih ada pertanyaan, Pak? Ya. Untuk lampu pencahayaan yang netral atau memang harus berbeda dari Kali-ing? Apakah lampu pencahayaan yang netral memang harus berbeda? Maksudnya gimana nih? Bu Liing mungkin bisa open mic. Maksudnya di mana nih? Maksudnya jenis cahaya yang kita pakai dalam pemotretan atau gimana?
Sebenarnya gini, kalau masuknya kalau soal ini tadi ya, kalau soal eh, exposure sih sebenarnya harus disesuaikan. Tapi kalau sumber cahaya sebenarnya bisa apa aja. Lampu kuning pun bisa sebagai sumber cahaya. Open mic aja Bu, silakan. Kedengaran Pak suara saya? Ya, jelas. Jadi maksudnya gini, pernah saya belajar gitu. Jadi kita harus punya lampu beberapa macam gitu. Saya kan hanya mengandalkan kamera Sony itu dan dari handphone juga gitu. Apa yang saya punya ini sekarang lampu yang agak kekuningan. Karena saya lebih banyak produknya di roti dan kick. Jadi kalau misalnya saya harus punya pegangan lampu, apakah yang netral atau harus yang kebiruan atau kecoklat kekuningan. Nah, maksud saya seperti itu. Pegangannya punya harus seperti itu. Dan kebetulan kalau misalnya saya merekam video untuk kelas online, itu yang bagus tuh untuk merekam materi video itu, bagusnya warna apa lampunya gitu. Oh, ya, oke. Saya biar macam-macam gitu Pak, jangan punya lampu itu. Oh, yang kayak konten-konten kreator itu yang suka warna-warni, ada warna biru, merah, kuning kayak gitu latar belakangnya. YouTuber biasanya suka begitu. Bukan sih, maksud saya gini, saya pengen tahu gitu. Jadi saya ingin merekam kelas online. Saya sedang praktek membuat roti atau cake. Nah, ya. Lebih baik warna lampunya tuh yang baik tuh yang cocok warna apa. Jadi jangan sampai saya banyak lampu gitu Pak. Maksudnya harus lampu ini harus seperti itu gitu. Tapi cocok untuk di pagi hari, siang hari, malam hari. Saya begitu. Oke. Jadi maksudnya kan sebenarnya kebutuhannya kan produknya itu harus sesuai dengan warna aslinya kan. Kita juga kalau kalau kita kelas online ya warna kulit kita juga ini gitu ya. Ini barusan satu lampu saya matikan. Jadi tinggal lampu warna kuning. Sebenarnya kalau kita pakai setting auto white balance, dia ngikutin. Nah, jadi warna kuning itu nggak muncul jadi kuning, tapi masih ada kekuningan kayak gitu. Karena pengaturan auto itu kadang-kadang memang tidak terlalu akurat sih Bu. Jadi memang kita harus bisa atur juga secara manual. Jadi walaupun misalnya kuning kayak gitu ya. Misalnya sekarang saya arahkan coba ke walaupun lampu kuning nih, lampu kuning kalau saya arahkan ke ini ya ke produk misalnya ini si baling-baling ini, sebenarnya ini dia bisa menjadi tidak kuning asal white balance-nya kita atur. Nah, biasanya kalau kuning itu Kelvinnya agak rendah, coba tuh. Nah, kan sekitar 27 atau 28 tuh dia sudah menjadi netral kayak gitu ya. Tapi masih agak gelap. Nah, kalau gelapnya ini bisa kita atur dari exposure. Ini exposure-nya kan masih terlalu di 00 ya. 00 itu kadang-kadang memang kalau background putih itu nggak pas. Gitu. Jadi exposure-nya malah kita overin, terus white balance-nya tadi di 27 kayak gitu. Jadi sebenarnya lampu itu mau kuning boleh, tapi semuanya kuning. Jangan ada yang kuning, ada yang putih kayak gitu. Tapi kalau misalnya umumnya pakai lampu putih sih Bu, karena sekarang yang diproduksi juga untuk lampu-lampu tambahan seperti itu ya. Misalnya sekarang kan ada LED yang 4 titik dalamnya terus bisa kasih softbox supaya cahayanya nggak keras gitu ya. Itu warna putih juga kan. Coba sekarang nyalain warna putih ini deh. Terus lampu kuningnya matiin ya. Nah, ini sekarang saya nyalain yang putih, kuningnya saya matiin. Nah, kan jadinya jadi kebiruan kan. Nah, karena color temperaturnya harusnya kalau untuk yang putih ini di 5.000. 8.000 juga jadi kuning tuh. Coba kita bikin di 5.000 ya. Nah, kalau saya bikin di 5.000-an sih harusnya dia mendekati normal. Ini masih kekuningan. Oke. Gitu ya. Jadi sebenarnya itu pengaturan white balance sih sebenarnya. Memang nggak perlu lampu banyak sih sebenarnya Bu. Kalau untuk ya sekedar untuk konten seperti itu sebenarnya bagusnya tuh 2 sih sebenarnya udah cukup ya, karena kalau 1 kadang-kadang ada
dimensi yang kurang keluar. Tapi kalau 2, misalnya ada main light, ada fill in, terus ambient light bisa kita manfaatkan, itu udah lebih dinamis lah. Maksudnya ruang kita itu dimensinya lebih kelihatan gitu. Jadi yang penting kalau dalam penataan lighting itu jangan sampai foto itu menjadi flat kayak gitu ya. Jadi memang ada unsur penataan juga sih sebenarnya. Mungkin seperti itu. Ya. Selama ini saya bikin video mengandalkan lampu gantung, Pak. Lampu gantung ya. Warna lampunya tuh kuning, ditambah lagi 3 lampu warnanya putih. Tapi maksudnya ruangan ya, karena fokusnya itu lumayan besar ke meja gitu. Iya, iya, iya. Jadi bukan hanya fokus 1 titik roti, tapi mungkin 1 meter kali 1 meter. 1 meter kali 1 meter sebenarnya ada sih. Sebenarnya kalau itu udah continue dilakukan, sebenarnya bisa pakai lampu tambahan continuous LED sih sebenarnya ya. Nanti coba deh kalau ikut di grup nanti coba di-share Mbak Novi. Kemarin kita juga ada beli juga sih, kalau untuk belajar sih cukup bagus juga. Nggak terlalu mahal sih, itu sekitar 300 ribuan ya, tapi dia udah ada softbox-nya, jadi nggak keras. Ini kalau yang langsung ke saya sekarang ini kan, ini namanya lampu keras nih, shadow-nya juga kuat kan. Tapi kalau misalnya sumber cahayanya pakai softbox, itu lembut kayak gitu. Jadi produk juga lebih bagus. Kalau softbox untuk bikin video kayaknya terlalu ini ya Pak, kecil ya? Ya kalau ya makanya harus disesuaikan. Jadi makanya saya bilang tadi kalau memang bisa dimanfaatkan ambient light-nya, jadi softbox itu lebih ke figurnya, ke ininya, terus ambience-nya itu kita ambil juga. Jadi keseimbangan cahaya memang harus kita atur. Kecuali semuanya artifisial, berarti kita butuh banyak lampu gitu. Nanti saya kirim ke grup ya Pak, yang saya pakai Sony. Antara pakai kamera Sony dan kamera handphone gitu. Jadi kadang-kadang pakai kamera Sony itu nggak bagus, lebih bagus dari yang handphone malah. Oh, itu pengaturan white balance-nya sih sebenarnya. Jadi memang 2 hal itu sih, pengaturan exposure dulu tepat ya gitu ya. Lalu kedua pengaturan white balance. Nah, lalu memang harus kita perhatikan juga sumber cahaya kita, apakah sumber cahaya kita itu sudah sesuai. Sebenarnya yang jadi masalah itu kalau sumber cahaya kita itu beda-beda color temperatur, beda warna gitu. Kalau misalnya nggak beda, misalnya kuning-kuning semua kayak gitu, sebenarnya lebih bagus. Kita bisa jadikan itu menjadi normal kayak gitu. Tapi kalau misalnya ada yang kuning, ada yang putih, nanti kalau misalnya kita kejar yang kuningnya, bagian yang kena putih itu menjadi kebiruan kayak gitu. Jadi memang bagusnya satu warna cahaya. Oh, I see. Jadi kalau saya mau pakai kuning harus kuning semua berarti ya? Iya. Kadang-kadang tuh moto nggak kekejar gitu. Pengennya sih pengen pakai pencahayaan matahari ya, paling bagus banget kan. Iya. Kadang-kadang tuh saya harus foto itu nggak kekejar, akhirnya sampai ke malam. Nah, yang bikin kadang-kadang hasilnya pakai kamera tuh jelek banget. Padahal saya kamera memorinya gede banget, 120. Nah, memang ini sih Bu, maksudnya ya kalau kita itu kan sudah mulai jadi mengarah ke profesi kan, kerjaan kayak gitu. Memang ada aktivitas yang rutin. Jadi di fotografi ini juga kenapa kita harus belajar lighting, terutama misalnya kalau di basic fotografi kan lighting paling sederhana kita menggunakan ini flash. Nah ini sebenarnya bisa pakai lampu. Kalau video memang kita nggak pakai ini. Kalau untuk foto kita pakai flash ya gitu ya. Jadi kalau pakai flash ini memang warna cahayanya putih seperti cahaya matahari. Lalu powernya tuh gede banget sih sebenarnya ini. Jadi ya bisa menyamai power matahari lah. Jadi kalaupun misalnya kita harus bekerja sampai malam, ya kita anteng aja karena ini kan pakai baterai aja kan. Terus kita atur apakah 1 sumber cahaya, 2 sumber cahaya kayak gitu. Lumayan ya itu harganya. Harganya itu kalau Sony itu nggak terlalu bukan Sony, Godox ya sekarang ya. Ini Godox. Yang TT600 ini sekitar 700, sekarang 700 ribu sih. Oke. Thank you, Pak. Ya. Nanti saya kirim mungkin ya ke. Boleh. Nanti itu ada grup, silakan aja bertanya di situ, masih kita keep kok itu. Terima kasih, Pak. Ya, oke. Masih bisa ada pertanyaan, Pak? Boleh. Ini nanti saya mau liatin portofolio ini sih, portofolio
anak-anak ya yang belajar fotografi. Silakan, Pak. ada pertanyaan lagi nggak? Jadi ini ada pertanyaan dari Kak Chan Fahmi. Apakah mode manual pada kamera handphone juga memiliki metode yang sama dengan pengaturan segitiga exposure pada kamera atau berbeda? Sama sih, sepanjang di situ ada pengaturan diafragma, kecepatan, sama ISO. Prinsip yang tadi saya sampaikan itu sama. Nah, cuma ada beberapa kamera handphone saya lihat tuh shutter speed-nya bisa berubah, tapi diafragmanya enggak, kayak gitu ya. Berarti kita nggak bisa rubah diafragma, begitu ya. Tapi shutter speed-nya masih bisa kita rubah. Jadi pengendalian ruang tajam di handphone, kalau diafragmanya nggak bisa dirubah ya lebih banyak ke jarak. Atau memang kamera-kamera handphone sekarang juga kan ada dilengkapi dengan mungkin lebih dari satu lensa ya. Jadi ketika kita mendekat, dia masuk ke mode makro gitu. Intinya sih kalau kita semakin dekat, kalau pengen blur ya pasti belakangnya semakin blur gitu. Jadi sama aja sih. Kalau bisa pengaturan manual di handphone, prinsip yang tadi sih bisa. Oke. Gimana Kak Chan? Kalau misalnya ada pertanyaan boleh di chat lagi. Dan ini ada pertanyaan selanjutnya dari Kak Daniel. Saya pernah melihat orang foto landscape sunset long exposure dengan menggunakan filter ND. Misalnya mereka set meternya menjadi minus 2,0. Contohnya tujuannya untuk apa ya? Oke. Iya, pertama kita harus tahu dulu nih filter ND ini apa gitu ya. Filter ND ini sebenarnya filter untuk mengurangi exposure sih. Jadi kalau misalnya kayak kaca Ray-Ban, jadi kalau kita pakai kacamata Ray-Ban ya semua yang ada di depan kita itu menjadi lebih redup kayak gitu ya. Nah itu fungsinya kayak gitu ya. Jadi kalau di fotografi filter ND ini bisa nurunin exposure itu bisa sampai 2 stop, 3 stop dan seterusnya gitu. Nah biasanya ND ini juga ada dua, ada yang dia rata gitu ya, flat, gelap semua, tapi ada juga yang gradual. Biasanya kalau untuk landscape itu memang, misalnya kalau kita mau pemandangan bagian atasnya terang, bagian bawahnya lebih gelap. Ini kalau secara exposure susah nih, kalau kita ukur normal di bawah, bagian atasnya over kayak gitu. Nah disitulah dibutuhkan filter ND, karena filter ND yang bagian atasnya gelap bisa mereduksi bagian terang di langit kayak gitu. Nah itu kalau pakai ND gradual. Tapi kalau misalnya ND-nya bukan gradual, memang sengaja meredupkan, biasanya memang yang dikejar itu long exposure-nya kayak gitu ya. Misalnya siang-siang ya, kalau di pokoknya kondisi paling terik itu kan sunny 16 istilahnya itu. Jadi diafragma 16, shutter speed 125 di ISO 100. Itu kondisi paling terang. Nah, sekarang misalnya kondisi seperti itu kalau kita pengen long exposure dengan tujuan misalnya pengen ngeblurin, misalnya motret air terjun kita pengen jadi kayak efek kapas seperti tadi gitu ya. Nah itu siang-siang nggak bisa kita lakukan, atau deburan ombak di pantai atau di sungai kita pengen menjadi apa namanya blur gitu. Itu juga nggak bisa kita lakukan kalau kita motretnya di siang-siang, karena udah diafragma 16 kan tinggal naikin ke satu stop ke 22 ya. Itu kalau misalnya kita 16 ke 22 itu kan diafragma mengecil satu stop. Kita imbangi dengan turunin shutter speed satu stop dari 125 menjadi 60. Jadi udah diafragma paling kecil, kita dapat shutter speed paling lambat itu di 60. 60 itu belum bikin efek blur seperti tadi kayak gitu. Jadi kita butuh filter ND itu supaya semuanya menjadi lebih gelap, sehingga itu akan menurunkan exposure menjadi mungkin kita bisa bekerja di 1/4 atau di 1 detik kayak gitu ya, walaupun siang bolong. Jadi itu tujuannya. Nah, kalau meteringnya menjadi -2 gitu ya, sebenarnya memang ada kecenderungan kalau motret landscape itu kita bikin agak under sedikit begitu ya, supaya bagian highlight-nya itu nggak over exposure. Karena nanti bagian yang agak under itu kalaupun misalnya masuk ke processing masih bisa dinaikin. Cuma kalau bagian yang sudah over itu, kalau terlalu over dimunculin nggak bisa gitu. Jadi itu apa namanya tujuan orang bikin exposure-nya under gitu. Tapi nggak selamanya under 2 juga sih, karena kadang-kadang under 2 itu ada bagian tertentu yang warnanya sudah kurang bagus ya gitu.
Mungkin seperti itu Om Daniel. Tapi kalau misalnya penjelasan saya belum cukup, open mic aja. Mungkin ada yang hal lebih detail mau ditanyakan tentang ini tadi. Apakah sudah cukup, Daniel, atau mau ada yang ditanyakan lagi? Oke, siap. Oke, Pak. Ini ada pertanyaan lagi dari Heru. Kalau saya belajar pakai kamera DSLR jadul, settingan ISO bisa diakalin nggak kalau mentok? Enggak sih, tapi mentoknya itu berapa? Biasanya kamera paling jadul pun masih bisa sampai 1600. Dulu Canon EOS 1100 itu sekitar segitu sih, 1600. Kayak gitu. 1600. Jadi kalau misalnya di 1600 masih under exposure, berarti gedein diafragma. Nah, itu kadang-kadang fungsinya kita punya lensa-lensa fix ya. Fix itu misalnya 50 mili bukaan 1,8 gitu. Jadi kita masih punya kesempatan untuk membesarkan diafragma gitu. Atau kalau enggak shutter speed-nya, kalau misalnya motret landscape kan sebenarnya nggak perlu 1/30 atau 1/15, bahkan di 1 detik pun masih bisa kita lakukan gitu, karena kita bisa pakai tripod begitu. Jadi tergantung ininya sih, tergantung objek yang kita foto kayak gitu ya. Nah, cuma gini, karena kalau kita sudah tahu keterbatasan peralatan yang kita punya, ya jangan dipaksakan. Misalnya kita pengen motret freezing, orang loncat di dalam ruang menggunakan misalnya kita punya kamera pakai lensa kit, terus pencahayaan yang tidak terlalu terang kayak gitu. Itu kadang-kadang memang betul di ISO 1600 kita nggak bisa dapatkan kecepatan yang kita inginkan. Misalnya yang kita inginkan supaya freeze itu 1/500 gitu, nggak bisa kayak gitu. Nah, tapi ada opsi, sebenarnya ada opsi kalau kita tadi pakai flash, kita sudah bisa pakai flash tadi gitu ya. Nah, flash ini sebenarnya mampu menghentikan gerak. Jadi kalau ya teman-teman yang sudah pernah coba ya, mungkin motret makanan atau lain-lain, flash ini memang bisa menghentikan gerak sih. Dia ada flash duration namanya. Jadi flash ini nyalanya cuma bisa sampai 1/20.000 detik. Jadi objek itu begitu kita foto di cahayanya memang hanya selama 1/20.000 detik itu gitu. Jadi dia pasti freeze. Walaupun shutter speed yang kita pakai itu sudah nggak relevan. Misalnya kita pakai 125 atau 60, itu nggak akan membuat objek itu blur, tetapi tetap freeze kayak gitu. Nah, itu jadi solusinya sih seperti itu. Kalau misalnya coba ya, mungkin di sini saya lihatin beberapa portofolio apa namanya teman-teman yang belajar, mungkin ada kalau misalnya kita sebentar ya, ini telah hang, saya bikin lagi. Sebentar ya, ini kalau switch kayak gini kadang-kadang suka hang. Nah, ini udah. Ini ada beberapa foto-foto, ini portofolio ini sih teman-teman yang belajar apa di kelas profesi ini ya, angin. Coba tadi ada, misalnya seperti ini. Ini kan ada ini ya, ada dituangin saus, dituangin kayak gitu ya. Itu memang kalau pakai flash dia pasti freeze kayak gitu. Dia pasti freeze. Nah, ini portofolionya Mbak Destiny, dia kelas profesi angkatan berapa ya? Mungkin 30-an ya waktu itu. Sekarang udah mulai terjun profesi sih sebenarnya, dia motretin makanan. Yang awalnya apa namanya? Banyak mengandalkan available light, nah sekarang memang udah benar-benar menggunakan
pencahayaan ya, lighting ya, pakai flash. Jadi ini biasanya orang kalau sudah pakai flash, ketika disuruh kembali ke apa namanya ambient light, merasa kurang kayak gitu, karena memang efek tajam gitu ya, efek tajam sebuah foto itu kadang-kadang memang sangat dipengaruhi oleh cahaya, arah cahaya kayak gitu. Jadi kadang-kadang kita merasa foto kita kok kayak kurang tajam, itu bisa jadi karena sumber cahayanya itu terlalu baur kayak gitu. Nah ini nih yang freezing tadi. Nah ini diambil dengan flash. Jadi dengan flash ini walaupun dalam ruang kita bisa tetap pakai ISO rendah, ISO 100, sehingga ketika kita apa namanya butuh kualitas gambar ini bagus sekali di ISO 100, warna dan lain-lain masih bagus, detail masih bagus kayak gitu ya. Nah, terus teknik ini kalau digabung dengan editing, digital imaging ya bisa jadi seperti ini. Jadi dipisah-pisah kayak gitu ya. Ngambilnya dipisah-pisah terus nanti disatuin. Jadi biasanya kalau kita belajar memang di akhir itu teman-teman yang belajar tuh kita minta bikin portofolio, namanya portofolio profesi, artinya nanti ini modal dasar mereka lah untuk terjun ke profesi kayak gitu ya. Nah seperti ini foto minuman ini sebenarnya tekniknya di akuarium dicemplungin kayak gitu ya. Tapi ininya menjadi freeze semua nih, butir-butir air ini menjadi freeze kayak gitu ya. Ini pakai flash, ya ini pakai dua flash background hitam. Tapi bisa juga kita bikin backgroundnya menjadi putih kayak gitu ya. Kayak ini juga teknik ini bisa dapat ya menggunakan cahaya flash. Jadi air itu bisa menjadi freeze semua gitu. Ya, jadi kalau udah ke profesi memang nanti bidang yang kita geluti itu ya mungkin nggak satu genre aja sih. Sebenarnya kalau kita menguasai basic sih sebenarnya kemampuan kita bisa lintas genre sih. Food, produk, motret orang kayak gitu ya. Bisa sih. Ini tergantung ini kita aja kadang-kadang passion. Tapi kalau di profesi kan kita saya pernah maksudnya saya declare saya profesi komersial fotografi gitu. Kalau di komersial fotografi memang akan jadi seperti ini gitu ya, ada foto produk, ada foto arsitektur kadang-kadang kayak gitu. Nah sebenarnya untuk orang yang sudah basicnya kuat, begitu misalnya harus motret landscape atau motret arsitektur, enggak banyak hal yang harus didalamin lagi. Mungkin lebih ke ininya aja, ke objek yang difoto aja yang kita perlu belajar gitu. Tapi kalau teknik fotonya sebenarnya semuanya sama gitu. Makanya kita selalu tekankan fundamental itu sangat penting kayak gitu ya. Yang motret air terjun ini ya tentunya ada penyesuaian shutter speed ya supaya dia bisa ada kesan blur tapi nggak kelihatan seperti asap kayak gitu. Motret gerak seperti ini. Nah kurang lebih seperti itu sih yang bisa kita sampaikan. Ada pertanyaan lagi Mbak Novi? Pertanyaannya udah Pak. Oke. Mungkin ada yang mau ada open tambahan? mic, tambahan saran-saran bisa dimengertikah apa yang saya sampaikan cukup bermanfaat atau gimana ya, nanti kita juga perlu masukan. Atau ada pengalaman motret yang mau di-share? Atau ada teman-teman di sini yang sudah pernah terjun ke profesi nggak? Maksudnya udah menangani pemotretan. Silakan. Kalau ada mungkin bisa berbagi pengalaman. Pak. Ya. Saya udah kirim ke grup. Oke. Saya udah kirim ke grup foto yang ada 2 dari hasil kamera Sony, satu kamera handphone Minex. Tolong ini ya Pak, dilihat. Boleh. Kekurangannya apa? Oke, yang pertama itu pakai Sony DSC 300 ya. Yang satu lagi itu memakai kamera pencahayaan lampu LED ruangan 3 titik. Jadi saya tuh pengen kamera saya tuh dipakai semaksimal mungkin gitu. Karena selama ini lebih banyak pakai handphone. Jadi kameranya pengen pakai maksimal gitu. Walaupun cuman kamera pocket ya. Ini yang pertama ini sih sebenarnya bagus sih, udah bagus, cuma agak kemerahan kayak gitu. Sebenarnya kayak gini Bu, kalau soal warna ya tadi yang saya bilang tadi,
Ini kan kalau tipe kamera ini white balance-nya mungkin nggak bisa diutak-atik ya, dia lebih ke auto white balance. Jadi ya kita pasrah aja, memang karakternya begini. Tapi sebenarnya kalau kita kameranya ada pengendalian white balance, masih ada kesempatan untuk kita mengendalikan white balance. Terus post di editing pun apa namanya masih bisa juga kayak gitu. Ini kalau 3 foto ini saya malah lebih suka yang foto pertama ini nih yang pakai kamera Sony malah ya. Warnanya tuh Nah kayak itu, keluar gitu. iya itu dia, itu saya suka. Cuman yang kedua kita coba Hah? di malam hari kan pencahayaannya Oh bukan iya iya ya, pakai lampu Nah itu beda saya nggak lagi suka, ya. jelek banget. Iya iya. Sayang, Ya karena lampunya Bu, lebih lampunya banyak, memang. ya lebih banyak saya kerjanya memang bisanya tuh potret di malam hari. Jadi kita pagi membuat yang mau dipotret sampai siang, kadang sampai sore. Nah Iya iya malamnya iya. itu potret, tapi ya karena keterbatasan itu kali ya, Iya keterbatasan iya. lighting seperti itu. Heeh. Tripod sih pakai. Coba aja pakai itu tadi, coba pakai lampu LED yang warna putih ya. Terus lampu kuningnya di ruangan itu dimatikan. Oh oke. Kayak gitu. Berarti Kalau saya ini, lampu iya, ganti ke yang putih kali ya. iya, iya, ini masih kelihatan ada kuningnya sih. Kurang bagus Pak, nggak suka. Terus perhatikan juga arah cahaya, Ya. apa namanya kayak fungsi main light seperti apa. Ini kan saya kalau kayak gini ketutupan cahaya. Nah, jadi arah cahaya itu paling penting sih sebenarnya. Perlu pakai itu nggak Pak, pemantul? Boleh, boleh. Itu nanti diarahkan ke bagian-bagian yang memang kita mau isi cahaya, fill in namanya. Ya. Saya pernah diajarin pakai sederhana sih, pakai kertas yang warna perak itu. Bisa, bisa, atau styrofoam juga bisa sih. Ya, styrofoam ya. Kalau nggak kertas warna perak, styrofoam katanya. Iya, bisa sih. Kadang-kadang kalau darurat pakai apa aja, kertas putih kayak gitu bisa. Katanya lebih soft katanya ya Pak. Styrofoam lebih soft. Kalau aluminium foil lebih kuat. Oh, oke. Berarti styrofoam lebih murah dan malah lebih bagus ya. Tergantung karakter yang kita mau sih, Bu. Kalau mau soft, makanya saya bilang tadi kita harus di awal tuh sudah sebelum motret itu sebenarnya udah menentukan tujuan kayak gitu kan. Nanti dari situ kita sudah fix soal karakter kayak gitu. Makanya yang penting tuh kalau misalnya kalau di kelas food fotografi di kita itu kan ada belajar bright mood, ada dark mood kayak gitu kan. Karena itu akan mempengaruhi semuanya, pengaruh ke warna properti makanannya, pengaruh ke lightingnya, distribusi cahayanya kayak gitu. Karena kalau udah dark mood misalnya soal cahaya juga dia lebih cahaya yang terkonsentrasi ke satu-satu, lebih ke kayak low key kayak gitu. Tapi kalau bright mood memang cahayanya itu lebih nyebar, makanya bright mood tapi agak keras kita suka pakai juga misalnya flash teknik bare flash ya. Jadi flash itu nggak pakai modifier, jadi dibiarin aja ke arah cahayanya kemana-mana gitu supaya kesan cahaya seperti outdoor cahaya keras itu kecapai kayak gitu. Jadi balik lagi ke karakter cahaya yang mau kita bangun seperti apa gitu. Mungkin di situ memang bisa belajar dari sampel-sampel foto yang ada gitu ya, atau memang ya cobain satu-satu. Kita biasanya kalau di kelas studio lighting itu kita cobain satu-satu, misalnya kita belajar cahaya keras dengan bare flash, jadi nggak ada modifier. Terus pakai modifier standar reflektor, apa bedanya gitu. Terus pakai snoot, apa bedanya gitu ya. Terus yang lain-lain juga kita cobain, pakai beauty disk, pakai softbox, pakai octabox gitu. Jadi masing-masing itu kita bisa bedain. Jadi suatu saat misalnya kita pengen keras tapi keras yang seperti apa, atau lembut yang seperti apa kayak gitu. Oke. Siap. Makasih loh Pak. Ya, saya makasih, mau pesanan dulu. Kayaknya ya, saya mau dulu, mau ngantar pesanan. Oh iya, silakan teman-teman. Mungkin ini juga dari saya udah selesai penjelasan. Mungkin ada yang mau disampaikan oleh Mbak Novi sama Mbak Mary ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih semua untuk yang udah ikut kelas ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan lagi bisa direct message ke saya juga bisa, atau di grup yang udah kita siapkan tadi boleh. Kalau IG saya di
@ari_angin. Nanti bisa follow juga saya di ari_angin. Sebelum nanti selesai, kita open cam dulu Pak untuk foto bareng. Oke, silakan. Mau sekarang aja? Saya serahkan ke Novi sekarang deh. Oh iya, boleh ya? Open cam dulu. Sabil, sudah oke untuk open cam untuk foto bareng? Sebentar. Ini saya udah ya. Teman-teman boleh di open cam dulu ya semuanya. Kita foto bareng. Dibuka dulu untuk kameranya. Foto bareng. Oke, teman-teman dibuka dulu kameranya. Nanti hitungan ketiga bergaya ya. Gaya bebas. Oke. 1, 2, 3. Ya. Sekali lagi. 1, 2, 3. Sudah, Pak. Oke, thank you. Terima kasih teman-teman dan jangan lupa untuk yang ingin join kelas untuk online silahkan kontak kita, ada diskon sampai dengan 15%. Kelasnya nanti mulai tanggal 31 Mei. Kalau ada yang mau ditanyakan dan didiskusikan boleh kita nanti sharing lagi di grup atau bisa langsung ke Pak Ari_angin. Ya, Jadi grup ini nanti mungkin akan ada sampai 2 minggu ke depan. Jadi buat teman-teman yang emang pengen diskusi atau nanya apapun tentang fotografi, silahkan kita manfaatin WhatsApp grup yang udah kita bikin dibikin Mbak Novita kemarin. Ya gitu, jangan lupa nanti ini ya follow Jeng Joleh, kita ada giveaway disupport sama Jeng Joleh. Nanti ada strap masker. Kita kirimin ke teman-teman yang nanti kita WA untuk minta alamatnya. Kayak gitu. Terima kasih teman-teman yang sudah join. Novita. Terima kasih Pak Ari. Ya, thank you Terima kasih ya semuanya. Terima kasih, selamat sore.